Baiklah, selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan kita pada malam ini, di mana kita malam ini akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dari teman-teman, adakah yang ingin memimpin doa kita? Mungkin kepada Kak Ayumi. Sebelum mulai bimbingan kelompok ini ada kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah, terima kasih kepada Kak Ayumi yang sudah membawakan doa kita pada malam ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan bimbingan kelompok itu apa. Bimbingan kelompok atau biasa disebut dengan BKAP adalah suatu layanan atau kegiatan yang membahas mengenai suatu topik, di mana bimbingan kelompok ini bertujuan untuk mendapatkan solusi dari masalah topik yang tadi. Nah, pada BKP kali ini kita akan membahas mengenai kecurigaan kita terhadap orang-orang yang berdatangan atau orang-orang yang ramai berdatangan. Kira-kira dari teman-teman semua ada yang tahu nggak kenapa sih kita harus membahas topik kita pada kali ini? Kepada Kak Ayumi bisa diberikan pendapat. Oke, baik. Mengapa sih kita penting membahas topik ini? Karena yang pertama itu meningkatkan kesadaran diri. Nah, jadi peserta dapat memahami bahwa rasa curiga yang berlebihan bisa muncul karena pengalaman pribadi, pola pikir negatif, atau kurangnya rasa aman. Nah, dengan membahasnya, anggota kelompok menjadi lebih sadar akan faktor penyebab yang memengaruhi sikap curiga. Baik, terima kasih kepada Kak Ayumi. Mungkin dari Kak Kesya. Oke, 2. Mengurangi prasangka dan konflik sosial. Kecurigaan yang tidak berdasar sering menimbulkan kesalahpahaman, menjauhkan hubungan, bahkan memicu konflik. Melalui bimbingan kelompok, peserta belajar cara bersikap lebih terbuka dan bijak dalam menilai orang. Baik, terima kasih kepada Kak Kesya. Mungkin akan dilanjut dengan Kak Cindy, silahkan. Mungkin mendorong keterampilan komunikasi positif dengan membicarakan topik ini, peserta dilatih untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran yang tepat, bukan hanya menyimpan rasa curiga dalam hati. Hal ini memperkuat kemampuan komunikasi dan empati. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah berpendapat. Sekarang, kira-kira apa nih faktor penyebab dari kecurigaan kita terhadap orang-orang yang berdatangan ini? Kepada Kak Kesya dipersilahkan. Oke, menurut saya faktor-faktornya pengalaman masa lalu, pernah dikhianati, ditipu, atau disakiti sehingga sulit percaya. Baik, terima kasih kepada Kak Kesya. Mungkin menurut Kak Cindy. Menurut saya stereotip atau prasangka menilai orang hanya berdasarkan penampilan, latar belakang, atau gosip. Baiklah, terima kasih kepada Kak Cindy. Selanjutnya kepada Kak Ayumi dipersilahkan. Menurut saya faktor penyebabnya itu
kurangnya rasa aman. Lingkungan yang sering menimbulkan ketidakpastian membuat seseorang selalu waspada. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpendapat. Tadi kita sudah membahas mengenai faktor penyebab. Kira-kira apa nih dampak dari faktor penyebab yang tadi? Mungkin kepada Kak Cindy dipersilahkan. Mungkin dampak negatif, hubungan sosial terganggu karena sulit percaya pada orang lain, menimbulkan salah paham, konflik, bahkan permusuhan. Terima kasih kepada Kak Cindy. Kak Cindy tadi sudah menyatakan dampak negatifnya. Mungkin dampak positifnya saya serahkan kepada Kak Ayumi. Menurut saya dampak positifnya itu membantu lebih berhati-hati dan tidak mudah ditipu dan melatih kewaspadaan dalam bersikap terhadap orang baru. Baik, terima kasih kepada Kak Ayumi. Nah, sekarang solusi apa nih yang dapat kita berikan supaya seorang itu tidak mudah menaruh kecurigaan kepada kehadiran orang-orang yang banyak? Kepada Kak Kesia dipersilakan, Kak. Oke, menurut saya solusinya mengembangkan kesadaran diri, mengenali kapan curiga masih wajar dan kapan sudah berlebihan. Baik, terima kasih kepada Kak Kesia. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada. Kepada Kak Ayumi. Mungkin menurut saya solusinya itu melatih berpikir positif. Nah, belajar melihat sisi baik orang lain, bukan hanya kekurangannya saja. Baik, terima kasih kepada Kak Ayumi. Dari Kak Cindy. Mungkin menurut saya membangun rasa percaya bertahap, memberi kesempatan kepada orang lain untuk menunjukkan niat baiknya, latihan dalam bimbingan kelompok melalui role play, diskusi, dan berbagai pengalaman agar peserta bisa menilai situasi dengan lebih objektif. Terima kasih. Kita kan sudah membahas faktor penyebab, dampak, dan solusi. Nah, kira-kira apa sih yang terpikirkan oleh teman-teman dari BKP ini? Terus bagaimana perasaan untuk BMB 3 bagian berpikir saya akan serahkan kepada Kak Ayumi. Untuk bagian merasa saya serahkan kepada Kak Cindy. Dan tanggung jawab yang akan diemban saya serahkan kepada Kak Kesia. Mungkin dimulai dari Kak Ayumi dulu, nanti dilanjut Kak Cindy, kemudian Kak Kesia. Silahkan. Dari topik ini saya menyadari bahwa rasa curiga berlebihan tidak selalu benar. Seringkali merasa hanya asumsi tanpa bukti. Sekian, Kak. Kepada Kak Cindy. Saya merasa mengurangi rasa takut, cemas, dan gelisah ketika berhadapan dengan orang baru, bangun rasa tenang, aman, dan lebih terbuka terhadap lingkungan sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Cindy. Mungkin ditutup dengan Kak Kesia. Baik, menurut saya bertindak menunjukkan bagaimana sikap ramah dan komunikasi terbuka ketika berinteraksi. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Nah, setelah mengikuti BKP ini, kira-kira kesan dan pesan apa yang kalian dapatkan? Kepada Kak Ayumi dipersilahkan. Kesan yang saya dapatkan setelah BKP ini, saya merasa lebih tenang dan terbuka setelah menyadari bahwa rasa curiga yang berlebihan dapat merugikan diri sendiri maupun hubungan sosial. Diskusi kelompok membuat saya merasa didukung dan tidak sendirian menghadapi masalah ini. Dan
harus disertai dengan sikap positif, keterbukaan, dan kepercayaan agar hubungan sosial menjadi lebih harmonis. Segitu saja, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Ayumi yang sudah memberikan pendapat. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Saya berharap kita semua juga bisa menerapkan tanggung jawab yang sudah dikatakan Kak Kesia tadi. Sebelum menutup kegiatan kita akan berdoa yang akan saya pimpin sendiri. Baiklah, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di BKP selanjutnya.